untuk cerita yang mengajaib ini yang terjadi di dalam rumahku dan kini hendak aku paparkan. Sama sekali aku tak berharap bahwa orang akan percaya. Gila rasanya berharap begitu. Mana aku sendiri tidak percaya pada panca inderaku sendiri. Namun gila pun aku tidak. Sama sekali aku tak bermimpi. Tapi besok aku mati. Maka sekarang akan kubuang semua beban yang menghimpit jiwaku ini. Tak ada keinginanku selain untuk memaparkan pada dunia tentang serangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumahku secara sederhana, pendek, dan tanpa dibelumi. Oleh akibat-akibatnya, peristiwa-peristiwa itu telah mengejutkan hatiku, menganiaya, bahkan memusnahkan diriku. Namun, aku tak bermaksud untuk menafsirkannya. Bagiku itu tidak akan ada hasilnya kecuali kengerian. Bagi orang lain, mungkin tidak begitu mengerikan. Tetapi aneh, kelak hari boleh jadi akan berjumpa dengan seorang pandai yang akan menafsirkan segala keanehan ini hingga terasa biasa saja. Seorang ahli pikir yang lebih tenang, lebih berakal, dan jauh kurang bingung daripada aku sendiri dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang dituturkan dengan tanpa senang hati ini. Barangkali dia tidak akan melihat suatu apa-apa selain catatan sebab akibat yang sudah itu. Dari kecil, aku dikenal suka menurut dan berperi kemanusiaan. Kelembutan hatiku ini amat kentara. Hingga aku sering diperolok-olok oleh teman-temanku. Aku terutama sangat menggemari binatang-binatang. Dan orang tuaku mengizinkan aku untuk melihara berbagai binatang di rumah. Bersama mereka aku habiskan sebagian besar waktuku. Aku tak pernah merasa bahagia kalau tidak memberi mereka makan serta mengelus-ngelus mereka. Tabiatku ini tumbuh bersama umurku. Ketika aku dewasa, ku dapatkan daripadanya salah satu sumber terbesar daripada kesenanganku. Pada siapa yang pernah menyanyi anjing yang setia lagi pintar, tak perlu aku terangkan betapa dalam dan mesra kepuasan yang dapat dengan begitu. Dalam cinta binatang yang rela dan suka berkorban itu, ada sesuatu yang merasuk ke hati seseorang yang kerap kali untuk menguji persahabatan kerdil atau ketaatan kabur yang dihasilkan oleh manusia. Aku kawin selagi muda dan beruntung bahwa istriku mempunyai kesukaan yang serasi dengan caraku bersenang-senang. Sekali paham akan kegemaranku, ia pergunakan segala kesempatan untuk membeli piaraan yang indah-indah. Kami mempunyai burung, ikan mas, anjing yang bagus, kelinci, monyet kecil, dan seekor kucing. Yang terakhir ini adalah hewan yang luar biasa besarnya lagi cantik. Hitam sama sekali dan kepintarannya mengagumkan. Mengenai kepintarannya ini, istriku yang tak luput dari sedikit tahayul sering mengingatkan pada kepercayaan rakyat turun-temurun yang menganggap bahwa semua kucing hitam adalah juru tenung yang menyamar.
Ya, bukannya sungguh-sungguh percaya. Aku sebut ini oleh sebab pada saat ini aku ingatkan halnya. Pluto, demikianlah nama kucing itu. Adalah temanku bermain-main yang paling kusayangi. Hanya aku yang memberinya makan. Diikutinya kemana saja aku pergi. Di rumah, di halaman, bahkan dengan susah payah, ku cegah dia agar tidak mengikutiku di jalanan. Dengan begitu, persahabatan kami berlangsung bertahun-tahun. Selama itu, aku ini malu. Biarku mengalami perubahan dasar ke arah yang buruk. Disebabkan oleh kegemaranku pada minuman keras. Hari demi hari aku bertambah murung. Lekaslah dan makin kurang memperhatikan perasaan orang lain. Tak segan-segan lagi, aku memakai kata-kata pedas pada istriku. Dan akhirnya, aku memukulnya. Dirinya buah piaraanku juga ikut menderita oleh kebabianku yang berubah ini. Aku tak hanya melarikan mereka, tapi aku juga menyiksa mereka. Hanya Pluto lah yang kupandang sangat pantas untuk disakiti. Namun, aku tak segan-segan untuk menganiaya kelinci. Monyet kecil. Dan bahkan si anjing yang secara kebetulan atau karena batu tiba di kakiku. Penyakit ini kian lama kian hebat. Alangkah jahatnya alkohol itu. Maka sekarang Pluto sendiri yang kini menjadi tua. Dan karena itu agak tersinggung. Pluto sendiri mengalami akibat kejahatanku. Pada suatu malam, kala pulang sangat mabuk, salah satu warung anggur dalam kota yang sering kukunjungi. Kira kucing itu menyingkir dariku. Aku dia, maka dalam ketakutannya menghadapi kegusaranku, ia telah membuka api kecil dengan giginya pada langit. Karena saat iblis segera menguasai diriku, aku lupa diri. Aku seolah kehilangan diriku yang asli. Maka kejahatan yang berkecil disebabkan oleh minuman keras menggetarkan tiap ototku. Oleh karena aku mengambil pisau dan kubuka. Aku benar-benar sial itu pada kerongkongannya. Maka dengan pasan dingin saja, cukil matanya setelah. Esokan harinya aku siuman. Kesadaranku pulih kembali. Aku merasa setengah ngeri, setengah menyesal atas kejahatanku. Tapi perasaan itu hanya lemah dan tidak tegas. Pun jiwaku sendiri tidak tergerak. Sekali lagi aku berkecimpung dalam foya-foya dan segera hanyut dalam anggun. Maka lenyaplah segala kenangan atas kejahatanku. Sementara itu, si kucing sembuh berangsur-angsur. Sungguh pun lubang matanya kosong itu seram nampaknya. Namun ia tidak lagi merasa sakit dan berkeliaran seperti biasanya di dalam rumah. Tapi apabila dilihatnya aku, dengan sendirinya ia lari ketakutan.
Kebiasaan hidupku yang lama belumlah hilang sama sekali dalam diriku. Hingga kebencian kucing ini masih saja membuatku sedih. Tapi perasaan ini lekas tersisih habis sebalang. Nah, sebagai puncak dari malapetaka ini, muncullah sifat perversitek yang mempercepat keruntuhanku. Keberagaman jiwa ini tak disebut oleh filsafat. Namun aku yakin benar bahwa sifat perversitek ini adalah satu getaran jiwa manusia yang terkuat. Salah satu kecenderungan atau rasa asli yang tak dapat disimpulkan yang membentuk watak manusia. Siapakah yang dapat memungkiri bahwa ia betul sekali berbuat bodoh atau busuk dengan tiada alasan selain keinsafan bahwa hal itu boleh diperbuat? Bukankah kita punya kecenderungan hukum untuk berkasih hukum-hukum yang tidak tertulis? Justru karena kita tahu itu hukum. Seperti sudah kusebut, sifat perversitek inilah yang mempercepat keruntuhanku. Hasrat jiwa yang tak terajuk untuk menyiksa diri. Inilah yang memperkosa fitrahku sendiri untuk berbuat dosa. Hasrat ini mendorong aku untuk melanjutkan penganiayaan atas hewan yang tak bersalah itu. Dan akhirnya aku membunuhnya. Pada pagi hari, ku ikan tambah ke kuduknya. Lalu ku gantung dia dari pohon. Ku gantung dia dengan air mata bercucuran serta hati penuh kesenangan pahit. Ku gantung dia oleh sebab ku tahu bahwa dia tidak pernah menyakiti aku, bahwa dia tidak pernah merugikan aku. Oleh sebab itu ku tahu aku telah melakukan kejahatan yang teramat besar. Hingga sumpahku yang abadi ini aku bertaruhkan. Bahkan jika hal ini tak mustahil, Tuhan yang Maha Rahmani dan Maha Pengasih takkan pernah mengampuninya. Malamnya, aku terbangun oleh teriakan yang menyebut kebakaran. Kira-kiranya aku masukkan api. Rumahku menyala-nyala. Lalu supaya istriku, aku dan seorang bujang melarikan diri dari maut. Kerusakannya sempurna. Seluruh hartaku habis terbasmi. Setelah itu, aku menyerah pada keputusasaan. Namun apabila aku cari-cari hubungan sebab akibat antara malapetaka ini dengan kekejamanku tadi, itu hanya akan membuktikan kelemahan jiwa.
Tadi hendak kusebut rangkaian peristiwa saja. Tapi aku tak mau membawa mata rantai yang mungkin berarti. Sungguh itu tak penting. Sehari sudah bercerita tadi. Kunjungi pui-pui. Tembok telah runtuh. Kecuali satu. Yang satu ini nama tebal dan berdiri di bekas kamar yang kurang lebih berada di tengah-tengah rumah. Pada tembok tersebut kemarin bersandar ranjangku bagian kepala. Kapur di situ masih baru, hingga tak sedikit dapat bertahan dari api. Mungkin inilah penyebabnya mengapa tembok itu tidak runtuh. Di depannya orang berhimpun berjejaring, serta banyak yang dengan cermat dan gairah mengamati sebagian tertentu. Kata-kata aneh dan luar biasa serta lain-lain sebagainya membuat keinginanku hendak tahu. Aku mendekat. Ada permukaan putih tembok itu. Terlihat-lihat seolah bagai relief. Gambar seekor kucing raksasa. Gambar itu sangat teliti hingga menakjubkan. Di sekitar kulit binatang itu terdapat seutas tali tambang. Waktu pertama kali kulihat relief ini begitu, tak ada nama lain untuknya. Aku heran dan ngeri tak terhingga. Tapi tak lama kemudian aku tertolong oleh suatu kajian. Ku ingat kucing itu kugantung dalam taman sebelah rumahku. Waktu kebakaran diketahui orang. Taman segera penuh oleh manusia. Pasti ada seseorang yang memotong tali gantungan dan melemparkan mayat kucing itu ke dalam kamarku melalui jendela. Agaknya dengan maksud untuk membangunkan aku. Oleh runtuhnya tembok-tembok lain, maka korban kejamanku tadi tertekan pada kapur yang masih baru. Begitulah gambaran yang kulihat tadi. Dibuat dari kapur panas oleh amoniak mayat kucing itu sendiri. Meskipun uraian tentang peristiwa ajaib itu dapat diterima oleh akalku dan bahkan mungkin bisa memuaskan hati nuraniku, namun tak lupa meninggalkan kesan yang mendalam pada daya khayalku. Berbulan-bulan kucing itu tak lepas-lepas dari ingatanku. Selama itu menyelinap dalam diriku perasaan kabur yang menyerupai penyesalan, tapi tak suka benar. Aku hanya sanggup bersedih atas kematian binatang itu. Di warung kotor yang kini lebih sering kukunjungi. Aku mencari mata peran yang sedang serupa sebagai penggantinya. Pada suatu malam, ketika aku duduk dalam pondok yang terkenal buruk, perhatianku sepanjang tertarik oleh benda hitam yang duduk di atas tempayan jendela ketua, yang merupakan perabotan terpenting dalam kamar. Aku telah bermenit-menit memandang ke atas tempayan itu. Maka heran aku bahwa benda hitam itu tadi tak lebih dulu kulihat di situ. Kuhampiri dia dan kujamin, itulah dia, seekor binatang hitam yang sangat besar. Seekor kucing, sedikit-dikitnya sebesar Pluto. Pun sangat mirip. Kecuali dalam satu hal, Pluto tak memiliki bulu putih sehelai pun di badannya. Sedangkan pada kucing ini, ada belang putih yang menutupi hampir seluruh bilangan dadanya. Waktu kuraba, wah dia segera bangkit, mendengkur keras, serta menggeser-geserkan kepalanya ke tanganku. Wah, malu seperti inilah yang ingin kudapatkan. Aku segera menawarnya pada tukang warung. Tapi ia tak berhak sebagai pemiliknya. Ia tak tahu menahu tentang kucing itu dan belum pernah ia melihatnya sebelumnya. Aku terus
lainnya. Ketika aku berkemas-kemas hendak pulang, hewan itu agaknya ingin mengikutiku. Aku biarkan dia dengan begitu. Sambil jalan sekali-kali, aku membungkuk serta membelainya lagi. Setiba di rumah, sekaligus dia merasa senang di situ, sekaligus merasa menjadi kesayangan istriku. Akan diriku, aku lekas jemu pada binatang itu. Inilah yang sama sekali berlainan dengan yang kuharapkan semula. Tapi entah bagaimana dan mengapa, kesukaannya padaku yang terus terangkan diriku malahan mengganggu dan memuakkan diriku. Sedikit-sedikitnya, perasaan-perasaan terganggu dan memuakkan ini memuncak sampai pada kebencian dan berkobar-kobar. Kusingkirkan binatang itu. Namun sejenis perasaan malu ditambah kenangan akan kejamanku dulu menghalangiku untuk mengenai dia. Minggu-minggu pertama aku jaga agar aku pukul atau aku sakiti secara lain. Tapi lambat laun, sedikit demi sedikit dan pelan-pelan angsurannya, diriku dipenuhi oleh kemuakan yang sangat hebat. Maka diam-diam lalu melarikan diri dari kehadiran yang benci, seperti menapaskan milik sampah. Yang pasti menambah kebencian kepadanya ialah waktu ku bawa pulang tempoh hari, aku melihat bahwa ia pun seperti Pluto, kehilangan satu mata. Keanehan ini membuat istriku lebih sayang padanya. Seperti sudah kusebut, dia ini mempunyai rasa kemanusiaan yang halus. Hal mana dulu juga merupakan sifat yang terpenting, serta sumber kesenangan yang paling murni lagi bersahaja. Tapi dengan kemuakanku menghadapi kucing ini, rupanya kemesraannya padaku malah bertambah. Ia mengikuti langkahku dengan kepatuhan yang sulit dibayangkan. Di mana aku duduk, ia berikut di bawah kursiku atau melompat ke pangkuanku, serta melimpah-limpahkan kemesraan yang memuakkan. Bila aku bangkit, ia berjalan dekat kakiku hingga aku hampir tergelincir. Atau ia gaitkan punya panjang yang tajam itu ke dalam celanaku, dan dengan begitu ia naik ke dadaku. Pada saat demikian, aku membunuhnya dengan satu pukulan. Namun aku terhalang sebagian oleh kenangan atas kekejamanku dulu. Tapi terutama, hendaknya lekas kuakui bahwa aku sangat takut. Takut ini bukan takut pada suatu bencana yang berbentuk. Walaupun sulit bagiku untuk menerangkan secara lain, dari semalu aku mengakui. Ya, bahkan dalam sel hukuman mati ini, aku malu mengakui, bahkan takut dan ngeri yang dibangunkan dalam diriku oleh binatang ini telah diperhebat oleh kemuakan kemustahil paling gila yang dapat dipikirkan manusia. Tidak sekali aku menghalau minat kepada belang putih yang telah kusebut dan merupakan satu-satunya perbedaan yang nyata antara binatang ini dengan kucing yang telah kubinasakan. Belang itu, meskipun besar, namun pada mulanya adalah kabur belaka. Angsurannya, tapi lambat laun, dengan angsuran yang hampir tidak kelihatan, hingga otakku lama-lama tak hendak menerimanya sebagai kenyataan. Maka akhirnya, belang putih itu menyerupai garis lingkaran atau benda yang sesuai dengan begigil. Dan inilah mengapa, sebab utamanya mengapa aku benci makhluk ini dan ingin kubunuh andaikan ku berani. Oh, gambaran itu, membayangkan sesuatu yang menakutkan, menyeramkan. Gambaran itu adalah alat gantungan. Lambang kengerian, lambang maut
mampu menyebabkan aku menderita sampai berlimpah-limpah. Padahal aku manusia, terciptakan sanggup menuruti firasat Tuhan. Aku kenal lagi kerestuan istirahat siang dan malam. Siang hari, momok itu tak membiarkan aku sendiri sedetik pun. Sedangkan malamnya, aku terjaga sejam demi sejam oleh mimpi yang menakutkan. Lalu kurasa bahwa momok itu melanggar mukaku. Tubuhnya berat, suatu beban lahiriah yang aku tak dapat menangkisnya. Berbukit apa di dalam hatiku. Tertekan oleh sisa-sisa ini, maka lenyaplah segala kebaikan dan kecil-kecilan dalam hatiku. Cuma pikiran jahat yang tinggal dalam diriku. Jangan dirasa. Rasa senang tumbuh menjadi rasa benci terhadap segala hal yang sebau manusia. Lupa-lupa amarahku yang terkenal ini, serta mencekam dengan baik buta. Maka sayanglah yang menjadi korban adalah istriku yang sabar dan tak pernah mengeluh itu. Pada suatu hari, dia menemaniku untuk mengambil sesuatu buat keperluan rumah tangga dalam kolong rumah tua yang terpaksa kami diami karena miskin. Kucing itu begitu aku turun tangga, hampir tergelincir. Membuat darahku mendidih. Lupa ketakutan kekanak-kanakan yang sampai kini mencegah tanganku. Angkat saja kapak dan kutujukan pukulanku pada bintang itu yang tentunya akan mampus ketika dia kena. Tapi pukulan ditahan istriku. Pelana ini mudah mengamuk lebih dari setan. Kusetakkan dengan aku dari genggamannya, lalu kukuburkan kapal ke dalam otaknya. Sesudah perburuan keji ini, aku segera menyembunyikan mayat itu dengan ketawaran hati. Aku sadar bahwa tak mungkin mayat itu aku angkat dari rumah siang maupun malam tanpa diketahui oleh tetangga. Lalu kukaji berbagai pertimbangan. Pertama kupikir hendak mencincang-cincang mayat itu lantas membakarnya. Namun pada saat lain aku ingin menanamnya di kolong. Kupikir lagi lebih baik membuangnya dalam sumur atau membungkusnya dalam peti serta memperlakukannya seperti barang dagangan dan menyuruh seseorang untuk membawanya keluar. Kuputuskan untuk menanamnya di tembok. Seperti konon dikerjakan rahib-rahib abad pertengahan dengan korban-korban mereka. Untuk keperluan ini, kolong itu sangat baik. Dindingnya tidak kokoh, pun baru dikapur dengan ramuan kasar yang tak jadi keras oleh kelembaban udara di situ.
itu, di salah satu dinding ada bagian yang menjorok. Dulu bekas cerbong asap yang telah ditutup, dan kini tak beda rupanya dengan tembok biasa. Tak membimbangkan lagi bahwa di tempat ini dengan mudah aku mengeluarkan batu bata itu, lalu menjorokkan main di dalam, serta menemboknya lagi. Hingga tak seorang pun akan melihat sesuatu yang mencurigakan. Perhitunganku ini adalah keliru. Dengan memakai linggis, dengan mudah membongkar batu bata itu. Sesudah itu, kusandarkan main itu pada tembok sebelah dalam. Atas kutangan dia dengan sikapnya begitu. Maka dengan tangan lainnya, gampang pula aku tekankan kembali susunan batu seperti semula. Setelah aku beli pasir dan kapur, maka dengan hati-hati sekali, ku buat ramuan yang tak beda rupanya dengan yang lama. Makanan itu, ku temboklah hasil kerjaku dan teliti. Setelah itu, aku merasa puas karena gitu benar. Tembok itu tak sedikit pun menampakkan hasil pembongkarannya. Sisa-sisa di lantai, ku buang ke dalam remah kabeh. Dengan bangga aku melihat sekeliling sambil berkata dalam batin, akhirnya semua jadi payahku tidak sia-sia. Istirahatnya, aku mencari kucing itu yang telah menyebabkan bencana ini. Sudah hanya aku berniat untuk membunuhnya. Andai kata ia dapat kutangkap pada saat itu, tak dapat diragukan lagi nasibnya. Tapi agaknya bintang cantik itu telah menjadi hati-hati oleh keganasanku tempoh hari. Maka ia pun tak pernah menampakkan hidungnya lagi. Dalam keadaan begitu, mustahil dapat dibayangkan. Perasaan nyaman lagi segar yang dibangunkan dalam dadaku oleh tak hadirnya makhluk terkutuk itu. Maka demikianlah, meskipun satu malam saja, ia tak menginjak lantai rumahku. Aku dapat tidur nyenyak. Ya, aku tidur nyenyak, sungguh pun dengan beban pembunuhan dalam hati nurani. Hari kedua dan ketiga berlalu dengan tiada mengantar penyiksaanku. Sekali ini, aku merasa diriku merdeka. Sebab dalam takutnya, si momok itu telah meninggalkan rumahku untuk selama-lamanya. Tak akan kulihat lagi dia. Sempurnalah kebahagiaanku. Dosa yang mengerikan ini hanya sedikit menggangguku. Pihak yang berwajib telah mengajukan beberapa pertanyaan yang dengan mudah kujawab. Bahkan ada pula penggeledahan. Tapi tentu saja tak diketemukan apa-apa. Kunantikan hari depan dengan perasaan tenang. Hari keempat sesudah pembunuhan itu, tiba-tiba datanglah polisi. Maka mulai lagi diadakan pemeriksaan keras di rumah. Karena aku yakin benar bahwa tempat simpanan mayat istriku tak bakal ditemukan. Maka hal ini sama sekali tak mengejutkan hatiku. Agen-agen itu memintaku untuk menangkap mereka.
Ada sudut lubang yang tak ditilik. Akhirnya untuk yang ketiga atau yang keempat kalinya, mereka turut kolong bawah tanah. Ototku setelah tidak bergerak. Jantungku berdetak tenang, seolah jantung orang yang tidur dengan damainya. Melintasi kolong dari ujung ke ujung, selipkan dengan di dada, sambil berjalan kian kemari. Polisi itu puas benar dan mau berangkat. Kegembiraan hati kini amat kuat hingga tak dapat kukendalikan lagi. Keinginanku melonjak-lonjak untuk mengatakan sepatah kata saja sebagai tanda kemenanganku, agar lebih-lebih meyakinkan mereka bahwa aku sama sekali tak bersalah. Tuan, ujarku ketika mereka naik tangga. Syukurlah, saya membersihkan diri dari campur sangka tuan-tuan. Saya ucapkan selamat, semoga sehat walafiat bersama kesantunan. Tunggu sebentar tuan-tuan. Ini adalah rumah yang kokoh sekali pemikirannya. Keinginanku tak tertahankan untuk memberi kesan bahwa aku sama sekali tak gelisah. Maka itulah sebabnya mengapa omonganku tak karuan. Tuan-tuan, boleh dikatakan rumah ini sempurna pemikirannya. Tembok-tembok ini, tuan-tuan sudah mau pergi. Tembok-tembok ini akan tetap bertahan walau andai kata ada gempa bumi. Maka kemudian terbawa oleh keberanian gila-gilaan, aku mukul keras-keras dengan tongkatku yang pegang pada bagian tembok. Di mana di belakangnya berdiri mayat istriku yang tercinta. Hendaknya Tuhan melindungi serta menyelamatkan aku. Baru saja gempa pukulan-pukulan di tembok tenggelam dalam sunyian. Maka aku pun dijauh oleh suara dari kubur itu. Jeritan yang mula-mula sayup-sayup dan putus-putus seperti tangis seorang anak. Suara itu sempat melantang menjadi teriakan panjang. Keras dan tak ada habis-habisnya. Bukan sebagai suara manusia yang fitri, tapi suara mengaum. Baginya beratap-ratap, baginya mengerikan, seperti hanya terlontar dari neraka. Terpaku dari kerongkongan mereka yang terkutuk dan teraniaya, bersama teriakan-teriakan iblis yang gembira atas penderitaan korban mereka. Dalam keadaan seperti itu, kenapa dia lukiskan apa yang kurasakan? Aku hampir pingsan. Aku sempoyongan karena tembok di seberangnya. Selamanya kumpulan-kumpulan agen itu berdiri tak bergerak di atas tangga. Mereka terjerat oleh rasa terkejut dan kengerian. Saat berikutnya, seluruh tangan-tangan kuat sibuk membongkar tembok. Aku tergolek di lantai. Mayat yang setengah rusak itu dan diliputi darah yang kental itu berdiri tegak di depan penonton-penontonnya. Di atas kepalanya duduklah kucing yang menjijikan itu dengan mulutnya menganga lebar-lebar dan mata yang tunggal menyala. Dialah yang menyebabkan aku jadi pembunuh, dan kini dengan suara tiadanya menyerahkan diri kepada Algojo. Semua waktu